Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم, Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, man sanaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka talabul ilmi, menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surganya Allah Jalla wa Ala. Maka seandainya tidak ada keutamaan dari menuntut ilmu kecuali hanya dimudahkan jalan menuju surga, maka cukuplah hal tersebut menjadi nilai keutamaan yang tak tertandingi, yang besar di sisi Allah Jalla wa'ala, yang sepantasnya kita bersemangat dalam mempelajari ilmu. Di pertemuan yang lalu telah kita sebutkan tentang pertama keutamaan wudu, keutamaan berwudu, yang mana orang yang berwudu dicintai oleh Allah. Yang kedua, orang yang berwudu akan memiliki cahaya yang menjadi kekhususan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, orang yang berwudu akan berguguran dosa-dosa yang dia kerjakan bersamaan dengan tetesan air yang menetes dari anggota wudunya. Kemudian orang yang berwudu bisa diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian orang yang berwudu bisa masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Dan masih banyak keutamaan dari berwudu yang banyak dari kita mungkin tidak menyadarinya, yang mana keutamaan ini hendaknya membuat kita bersemangat dalam melakukan ibadah wudu ini. Kemudian kita sebutkan berikutnya tentang definisi atau pengertian atau ta'riful wudu. Ta'riful wudu, pengertian dari ibadah al-wudu. Yang mana wudu itu diambil dari kata, asal katanya al-wada'ah. Diambil dari kata al-wada'ah. Al-wada'ah itu asal kata dari yang namanya al-wudu. Apa makna al-wada'ah? Wada'ah maknanya adalah an-nadhafah, maknanya kebersihan. Jadi wudu itu secara bahasa maknanya adalah an-nadhafah, bersih, kebersihan. Yang kedua al-husnu. Wudu itu maknanya adalah baik. Itu makna secara bahasa. Jadi secara bahasa, al-wudu maknanya adalah kebersihan dan baik. Adapun makna secara syariat disebutkan dalam fiqhul islami, makna secara syar'i dari makna al-wudu adalah menggunakan air yang suci pada anggota tubuh yang empat. Menggunakan air yang suci pada anggota tubuh yang empat. Yang pertama wajah, kemudian kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kedua kaki, dengan cara yang khusus menurut syariat yang telah dibimbingkan oleh Allah dan telah dibimbingkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itu makna dari al-wudu secara
bahasa dan makna secara syar'i. Dan di pertemuan yang lalu kita tersebutkan tentang beberapa cara wudu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di antara cara wudu yang benar yang dibimbingkan di dalam hadis-hadis yang sahih adalah hendaknya sebelum berwudu seseorang berniat. Sebelum berwudu dia berniat untuk menghilangkan hadas kecil, berniat untuk bersuci, menghilangkan hadas yang ada pada dirinya. Dan niat ini sebagaimana yang telah kita jelaskan, tempatnya adalah di dalam hati seseorang, di dalam hati. Maka tidak dianjurkan atau tidak dicontohkan oleh Nabi melafazkan niat dengan mengatakan sengaja aku berwudu atau nawaitul wudu atau yang semisalnya. Maka cukuplah niat itu tempatnya di hati dan tidak perlu untuk dilafazkan, dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganjurkan hamba umatnya untuk melafazkan niatnya ketika berwudu. Maka tidak perlu seseorang melafazkan niatnya ketika berwudu, cukup di dalam hatinya saja berkeinginan untuk mengangkat hadas dan berkeinginan bersuci supaya ibadah salatnya diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, di antara yang perlu diperhatikan ketika berwudu adalah membaca bismillah. Bismillah. Apakah boleh dibaca sampai bismillahirrahmanirrahim atau cukup dengan bismillah saja? Maka yang lebih tepat cukup dengan bismillah saja. Kalau ditanya boleh tidak ditambah ar-rahmanir-rahim, permasalahannya bukan boleh atau tidak. Permasalahannya adalah kalau ditambah ar-rahmanir-rahim kita nyontoh siapa? Kalau bismillah saja kita nyontoh Nabi. Tapi kalau ditambah ar-rahmanir-rahim kita nyontoh siapa? Dan tidak ada yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah. Ketika Nabi mencukupkan dengan bismillah, maka hendaknya kita semua mencukupkan dengan bismillah. Itu lebih utama, lebih sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Apa yang diajarkan oleh Nabi ambillah, dan apa yang dilarang oleh Nabi maka tinggalkanlah. Membaca basmalah atau bismillah ketika berwudu, sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah, sebagian lagi menyatakan hukumnya wajib. Wajib. Dari dua pendapat ini, terlihat yang lebih kuat adalah mengatakan wajibnya membaca bismillah ketika berwudu. Hal ini berdasarkan hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Rasulullah pernah mengatakan, la salah liman la wudu'a lahu, tidak ada salat kalau tidak berwudu. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, dan tidak ada wudu, kata Nabi, orang yang tidak membaca bismillah. Tidak ada wudu orang yang tidak baca bismillah. Berdasarkan hadis yang sahih ini sangat tegas, Nabi mengatakan tidak ada wudu. Makanya dalam mazhab Zahiri dan juga mazhab Imam Ahmad dan imam-imam yang lainnya, mereka menguatkan pendapat orang yang meninggalkan bismillah dengan sengaja ketika wudu, wudunya tidak sah. Adapun sebagian ulama mengatakan tetap sah.
hanya saja wuduknya tidak sempurna. Hanya saja wuduknya tidak sempurna. Maka yang benar, agar wuduk kita sempurna, bacalah bismillah. Dan lebih mengkhawatirkan adalah pendapat yang kedua, kalau tidak baca bismillah dengan sengaja, maka wuduknya tidak sah sama sekali. Maka ingatlah, sebelum berwudu ingat terus bismillah. Baca bismillah. Jangan lupa. Karena lupa bismillah sebelum berwudu, kalau menurut pendapat yang kedua berakibat fatal. Wuduknya tidak sah. Walaupun menurut pendapat yang pertama hukumnya tetap sah, hanya saja cacat wuduknya, tidak sempurna. Wuduknya tidak sempurna. Maka hendaknya kita perhatikan perkara ini. Bagaimana kiranya seseorang membaca bismillah lupa, teringat ketika sudah membasuh tangan kanan, lupa dia baca bismillah. Maka bacalah kapanpun dia ingat. Yang jadi masalahnya, dia baca bismillah lupa, selesai wuduk baru teringat. Kapan dia baca bismillahnya? Maka kalau seperti ini, kata para ulama, hukumnya dimaafkan. Hukumnya dimaafkan. Lupa dan selesai berwuduk baru teringat, oh ternyata tadi wuduk saya ini belum membaca bismillah. Kalau dia lupa, teringat setelah berwuduk, maka wuduknya, bacaan bismillahnya dimaafkan karena dia lupa membacanya. Tetapi kalau sengaja dia tinggalkan, wuduknya bisa tidak sah, atau minimalnya menurut mazhab yang lainnya, wuduknya tidak sempurna atau cacat wuduknya. Ini hendaknya kita perhatikan membaca bismillah. Karena kebanyakan dari kaum muslimin berwuduknya tidak baca bismillah. Masuk ke tempat wuduk, langsung basuh kedua telapak tangan, langsung selesai, tidak aja baca bismillah sama sekali. Padahal Nabi mengatakan la wuduk liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wuduk, kata Nabi, orang yang tidak membaca bismillah. Maka ingat terus bacaan bismillah sebelum berwuduk. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan ketika berwuduk adalah mencuci kedua tangan sampai siku, atau mencuci kedua telapak tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Mencuci kedua tangan atau telapak tangan sampai pergelangan tangan, Jadi mencuci tangan 3 kali sampai pergelangan tangan, atau telapak tangan sampai pergelangan tangan, dan dicuci sebanyak 3 kali. Kalau dia berwuduk menggunakan gayung atau menggunakan ember, bukan menggunakan keran, maka dianjurkan sekali, kata para ulama, jangan dia mencelup telapak tangannya. Jangan dia mencelup kedua telapak tangannya. Hendaknya disiram, dituang. Setelah mencuci kedua telapak tangan 3 kali, barulah setelahnya dia dibolehkan mencelup kedua telapak tangannya ke dalam gayungnya. Kalau wuduknya pakai gayung, kalau wuduknya pakai ember atau yang semisalnya. Tapi kalau wuduknya pakai keran, maka yang seperti ini lebih memudahkan seseorang, lebih memudahkan. Tapi kalau dia wuduknya di dalam gayung, ember atau baskom, maka sebelum dia mencelupkan tangannya atau membasuh kedua tangannya sampai siku, hendaknya dituang dulu. Dituang, dibasuh 3 kali, baru setelahnya boleh dia mencelup secara langsung. Lebih-lebih ketika bangun tidur di malam hari. Jadi kalau bangun tidur di malam hari,
kalau wuduknya pakai gayung, jangan dicelup telapak tangannya ke dalam gayung tadi. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana posisi tangan ketika tidur. Bisa jadi posisi tangan memegang najis yang ada di dubur atau di kubulnya. Ketika tangannya terkena najis, kemudian dia celup ke dalam gayung, akhirnya air di dalam gayung terkontaminasi dengan najis tadi, tercampur dengan najis. Maka hukum air yang tercampur dengan najis, apalagi airnya belum mencapai 2 kullang, maka air itu bisa terhukumi najis. Yang khawatirnya dia berwuduk dengan air najis. Maka berwuduk dengan air najis itu hukumnya tidak sah wuduknya. Maka sangat dianjurkan sekali bangun tidur di malam hari, khusus yang wuduknya pakai gayung, jangan dicelup ketika membasuh telapak tangan. Harusnya dituang sampai 3 kali. Kemudian berikutnya, yang keempat dari tata cara berwuduk adalah berkumur-kumur. Tamadmadah wastansyaqa. Berkumur-kumur. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan air itu dari hidung kembali. Terjadi perselisihan para ulama mengenai hal ini. Ada yang mengatakan berkumur-kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkan kembali, hukumnya sunnah. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Dari 2 pendapat ini, yang paling kuat berdasarkan zahir nas Al-Quran adalah berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Yang benarnya, yang kuat adalah wajib. Hukumnya wajib, dikarenakan berkumur-kumur dan hidung bagian dari wajah seseorang. Wamsahu biwujuhikum. Dan diantaranya firman Allah dalam Al-Quran, hendaklah kalian tetap membasuh wajahnya atau membasuh ke wajahnya, dan termasuk dari wajah adalah mulut dan hidungnya. Maka hendaknya kita semua perhatikan dalam masalah berkumur-kumur. Hendaknya seseorang serius dalam berkumur-kumur, bukan hanya sekedar memasukkan air ke mulut, bukan hanya sekedar memasukkan air ke hidung, tetapi serius, bersungguh-sungguh. Karena sebagian kita, kalau kita saksikan sekarang, berkumur-kumur itu antara mau dan tidak saja. Masuk air, keluar lagi. Kemudian begitu juga masuk air ke hidung, asal ketemu sebentar dengan lubang hidung, sudah selesai. Tidak ada keseriusan. Padahal Nabi mengatakan, sungguh-sungguhlah kalian ketika berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kecuali ketika dalam keadaan berpuasa. Kecuali dalam keadaan berpuasa. Memasukkan air ke mulut, berkumur-kumur, kemudian mengeluarkan kembali, memasukkan air ke hidung, kemudian mengeluarkan kembali, telah kita jelaskan dengan 1 telapak tangan. 1 telapak tangan sekaligus untuk mulut dan hidung, dan ini dilakukan sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Disunnahkan 3 kali. Tetapi andai pun dia melakukan hanya sekali, maka itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Kemudian yang kelima adalah mencuci wajah ketika berwudu. Mencuci wajah ketika berwudu. Adapun pengertian wajah secara syar'i,
secara syar'i tidak dijelaskan di dalam nas-nas yang sharih masalah apa itu wajah, tetapi kita kembalikan wajah ini ke makna bahasanya. Yang mana yang dimaksud dengan wajah adalah apa yang dengannya timbul saling berhadapan, apa yang dengannya timbul atau saling berhadapan, yang batasannya adalah tempat tumbuhnya rambut dari kening sampai ujung dagunya, sampai ujung bawah dagunya. Jadi bagiannya adalah tempat tumbuhnya rambut di bagian keningnya, kemudian sampai ke telinganya, kemudian sampai ke ujung bawah dagu. Ini yang dimaksud dengan wajah. Maka hendaknya seseorang ketika berwudu jenggotnya tetap dibasuh. Jenggotnya tetap dibasuh. Kenapa? Karena jenggot masuk dari wajahnya, masuk dari wajahnya. Adapun pembahasan jenggot, jenggot ini ada dua macam. Ada jenggot yang tipis, ada yang tebal. Kalau yang tebal dianjurkan menyela-nyela jenggot, menyela-nyela jenggot agar airnya sampai ke kulit jenggot, bagian ke kulit yang ada di bawah jenggotnya. Tapi kalau jenggotnya tipis, maka yang seperti ini tidak menyela-nyela juga tidak masalah, dikarenakan mudahnya air mengalir sampai ke kulit-kulit yang ada di jenggotnya. Intinya jenggot di sini bagian dari wajahnya dan dianjurkan sekali menyela-nyela jenggotnya. Dan yang berikutnya, yang keenam, adalah mencuci kedua tangan. Mencuci kedua tangan telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu, mulai dari ujung jari sampai ke siku. Mulai dari ujung jari sampai ke siku. Dan ini dilakukan boleh sekali, itu wajibnya. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Yang sempurnanya dibasuh 3 kali. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh adalah membasahi kedua tangan atau telapak tangan. Membasahi 2 telapak tangan yang digunakan untuk mengusap kepala bersamaan dengan kedua telinga. Dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Dan mengusap kepala sunnahnya sekali. Mengusap kepala sunnahnya sekali. Walaupun boleh dia lakukan 2 kali atau dia lakukan 3 kali. Kemudian yang berikutnya adalah yang ke-8, mencuci kaki kanan dan kaki kirinya sebanyak sekali wajibnya. Boleh 2 kali, boleh 3 kali. Dan ini telah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Kemudian yang berikutnya adalah setelah selesai mencuci kedua kakinya sampai mata kaki, baru dia membaca doa setelah wudu dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang membaca doa ini setelah berwudu, maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8, dan dipersilahkan dia untuk milih pintu surga mana yang dia kehendaki. Dan juga boleh membaca doa yang lain, subhanakallahumma bihamdika
La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan ini dua doa yang diajarkan dalam hadis. Setelah berwuduk boleh membaca doa yang mana dia inginkan. Kemudian pembahasan yang sebelum yang terakhir adalah syarat-syarat wuduk. Kita sebutkan di sini syarat-syarat berwuduk. Syarat sah berwuduk ada 4. Ada 5. Disebutkan ada 5 syarat sah berwuduk. Yang pertama syarat sahnya adalah berniat. Berniat. Maka seseorang yang berwuduk harus berniat. Barang siapa yang berwuduk tidak berniat, maka jumhur ulama mengatakan wuduknya tidak sah. Wuduknya tidak sah. Yang kedua, syarat sah wuduk adalah air yang digunakan harus suci. Harus suci. Tidak boleh tercampur benda najis. Harus suci. Kalau ada air tercampur benda najis, misalnya air sumur, kemasukan bangkai ayam, baunya bau bangkai air sumurnya, boleh tidak berwuduk dengannya? Jawabnya, berwuduk dengan air yang bau bangkai, wuduknya tidak sah, karena airnya najis. Atau sumurnya kemasukan tikus, kemudian membusuk di dalamnya, maka berwuduk dengan air yang bau bangkai, wuduknya tidak sah. Maka cari air yang lain yang membuat yang air yang suci dari najis. Yang ketiga syarat sah wuduk adalah air yang digunakan air yang mubah. Apa maksudnya? Bukan air hasil curian. Sebagian ulama mengatakan kalau air itu hasil curian, maka wuduknya tidak sah. Walaupun sebagian ulama mengatakan wuduknya tidak sah, dan hukum mencuri itu berbeda dengan berwuduknya, kata sebagian ulama. Tetapi untuk kehati-hatian, janganlah berwuduk dengan hasil dari air yang hasil air curian, atau hasil dari air yang mencuri air. Yang benarnya hendaknya carilah air yang halal, bukan hasil curian. Kemudian yang keempat, syarat sah wuduk adalah menghilangkan hal-hal yang menghalangi sampainya air ke kulit. Seperti di kulit ada bekas cat minyak misalnya, atau di kulit ada lumpur yang tebal, atau di kulit ada permen karet nempel lebar, atau di kulit ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Maka setiap yang menghalangi tadi harus dihilangkan. Jika tidak dihilangkan, maka hukumnya tidak sah wuduknya, kecuali kalau darurah, seperti perban atau plester karena luka atau yang semisalnya. Kemudian yang berikutnya, di antara syarat sah wuduk yang kelima, yang terakhir, adalah hendaknya orang yang berwuduk ketika dia buang air besar atau buang air kecil harus cebok atau istinja atau istijmar. Kalau bahasa kita cebok gitu ya, atau dibersihkan, dibasuh. Jadi orang-orang yang buang air kecil kemudian tidak cebok buang airnya, buang air besar tidak cebok, kemudian dia langsung wuduk, maka wuduknya tidak sah. Maka wuduknya tidak sah. Maka wuduk yang sah disyaratkan orang yang buang air kecil, buang air besar sebelumnya harus cebok dulu, dibersihkan dulu najis-najisnya. Kalau tidak dibersihkan najis-najisnya, maka sebagian ulama mengatakan wuduknya tidak sah, wuduknya tidak sah.
Dan itu singkat dari pembahasan di kesempatan kali ini. Dan insyaAllah di pertemuan yang berikutnya kita sebutkan tentang rukun-rukun berwuduk dan sunnah-sunnah wuduk dan pembahasan-pembahasan yang lainnya dari perkara wuduk. Mudah-mudahan semakin hari wuduk kita semakin sempurna dan menjadi sebab keabsahan salat yang kita lakukan setiap harinya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.